Wah, aku kangen ya sama keluarga aku. Kangen ya? Kamu juga kangen. Di kelas. Handphone? Ya kan sering pakai juga. Wah, masa sih? Tahu nggak kan? Oh iya, ngejar nggak sama siapa? Nah, ngejar yuk. Ya. Sidang peninjauan kembali alias PK kembali menyedot perhatian publik. Kali ini tim kuasa hukum Nikita Mirzani tak hanya meminta keadilan. Mereka juga mempertanyakan berbagai aspek yang menjadi dasar putusan sebelumnya. Mulai dari dugaan kesalahan penerapan pasal, keabsahan alat bukti digital, hingga penerapan pasal tindak pidana pencucian uang yang dinilai tidak tepat nih Basti. Lantas apa saja yang terjadi dalam ruang sidang? Di hadapan majelis, tim kuasa hukum Nikita Mirzani menghadirkan ahli untuk menjelaskan alasan mengapa mereka menilai putusan terhadap kliennya layak dikaji ulang. Menurut mereka, pasal yang digunakan dalam perkara ini dinilai tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Tim hukum Nikita Mirzani juga berpendapat bahwa unsur-unsur dalam pasal tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi, sehingga penerapannya dipertanyakan dalam sidang PK. Kami mengcompare putusan PN, putusan PT, dan putusan kasasi. Apa isinya? Isinya bahwa dari putusan PT mengatakan di situ adalah terkait dengan kalimat-kalimat yang narasinya menjelek-jelekan. Satu, menjelekkan produk. Oke? Nah, yang kedua, dipertimbangkan oleh hakim baik PT, PN, PT, kasasi, itu narasinya adalah menjelek-jelekan fisik dengan kalimat-kalimat tadi, dokter abal-abal, beruntusan, dan lain sebagainya. Nah, menurut ahli, kalau demikian faktanya, maka tidak boleh dipaksakan pasal 27B ayat 2 ini terhadap Nikita. Kalau Nikita mau dihukum, harusnya pakai pasal itu tadi, penghinaan ringan. Penghinaan ringan itu pasal berapa tadi tuh? Nah, ancaman pidananya cuma berapa? 6 bulan gitu. Nah, ini ada apa gitu loh. Apapun keributan yang terjadi, kalian tetap kawal kasus Nikita Mirzani. Sebenarnya ini cuma mau pengalian isu aja untuk mengangkat berita yang Dr. Oki itu. Biar kasus Nikita Mirzani itu terlupakan. Biarkan mereka yang lain ribut-ribut ya. Kalian harus juga tetap fokus ke kasus Nikita Mirzani, kalian kawal. Jadi pokoknya sebenarnya ini kasus yang ini tuh ada plot twist. Cuman fokus dulu ke kasus Nikita Mirzani juga, kawal juga ya sayangnya. Terima kasih dengan dia membongkar semuanya kedok-kedok mafia skincare yang jual overclaim ataupun berbahaya. Aku terima. Cuman poin yang aku permasalahan, yang aku kecewa itu kenapa kok tiba-tiba banget gitu. Yang dulunya katanya sampai sujud syukur karena pabriknya kesegel, karena dia bermasalah, kok tiba-tiba sekarang berubah lagi. Itu yang bikin aku kecewa. Kok bisa itu aja. Udah, sekarang secara logika aja lah pikiran kalian. Kalian pasti sama-sama memikirkan say thank you, bahwasanya udah dibongkar kedok-kedok orang lah ya, owner. Tapi kenapa pas pabriknya yang sempat dia sujud syukur, bahkan dia mengucapkan terima kasih kepada netizen, kok tiba-tiba jadi, ya kalian lihat sendirilah. Itu yang bikin aku kayak bertanya dan kecewa, jujur aja. Guys, fokus support Nikita Mirzani. Jangan dengerin pemberitaan ataupun huru-hara tentang skincare, tentang buzzer-buzzer yang lagi dihuru-harakan beberapa orang ini. Jangan gampang percaya dengan pemberitaan tersebut. Karena apa? Karena ini membuat pemberitaan kasus Nikita Mirzani akan terlupakan. Fokus support Nikita Mirzani, fokus ingat-ingat. Jangan terpengaruh dengan berita tersebut, huru-hara perkara skincare, pembazeran. Kalau aku sih nggak peduli ya perkara huru-hara yang sekarang ini. Mau bela sana, mau bela sini, nggak ada. Aku tetap support Nikita Mirzani, tetap support, semangatin dia. Nanti ketika Nikita Mirzani bebas, baru Nikita Mirzani yang menghantam mereka-mereka yang sudah jahat, sudah zolim. Ya, fokus support dia. Semangat Kak Niki, sehat selalu. Warga semuanya sini pada kumpul, sini kumpul ya. Malam Beb, jangan terpecah belah ya, tetap fokus sama sidang PK-nya Kak Nikita. Bismillah, semoga apa yang selalu jadi doa anak-anaknya Kak Niki terkabul, amin. Kita aminin bareng-bareng teman-teman.
ya, kita aminin bareng-bareng ya, tetap fokus ya, mau yang nyebrang, mau yang beda, yang mau pindah kubu terserah ya, peduli amat ya, jangan pecah konsentrasi ya, langsung aja kita sama-sama berdoa ya, takbir. Aku kangen ya sama keluarga aku. Kangen ya? Kamu juga kangen. Di kelas Handphone. ya kan sering pakai juga. Wah, masa sih? Tahu nggak? Oh ya, jangan merasa siapa. Nah, betul yuk. Din, biasa. Ayo sini. Ayo dulu ya. Ya, Pak. Nih, nah, pakai rompi. Oke. Ya, ya. Oke. Ayo, ini dia handphone gue. Namanya Wartel Sus. Ini adalah handphone aku selama di rutan Pondok Bambu, guys. Jadi kalau pakai Wartel Sus ini kita bisa video call sama keluarga di rumah. Dia ada waktunya. Nah, kalau pulsanya habis harus beli isi ulang. Makanya cek barangnya, jangan katanya. Ya gitulah ya namanya manusia. Rambut boleh sama hitam, hati nggak ada yang pernah tahu. Hati tuh mudah banget berubah. Tiba-tiba gini, tiba-tiba gitu, tiba-tiba semakin kesini, semakin kesana. Udah di sana, makin kesana lagi, makin jauh banget. Aduh, udahlah. Mau fokus aja sama sidang PK-nya Amin Nikita Mirzani. Buat teman-teman juga ya, yang masih mau support Amin Nikita Mirzani, keep solid, udah jangan terpecah belah fokusnya. Fokus aja udah sama PK Amin Nikita Mirzani. Soalnya mulai rada-rada. Gimana ya ngomongnya? Aduh gimana ya aku menjawabnya? Udah pokoknya, udahlah. Manusia emang bisa berubah-berubah. Apalagi kalau lambungnya terisi penuh. Udah capek, bye. Puspa rasanya. Bye. Ganggu Mbak Sandy gimana kak? Kalau NM yang ganggu Mbak Sandy nih ya, lu bisa nggak kontekstual? Kalau misalnya gini loh ya, ini kan kita lagi ngebahas orang yang kalau misalnya dibilang nempel juga gimana ya, yang sebelumnya tuh ngebelain gitu loh ya, pindah kubu, ada acara pindah kubu nih ya, minta ini minta itu, terus sekarang lu nyerang-nyerang, lu sebut nama udah hebat banget itu kayaknya lu ya, Miss Gosip, lu Intan. Gila sih, gue nggak bisa loh kayak gitu, ngegigit tangan orang yang pernah ngasih makan gue nggak bisa. Dokter O gue nggak tahu ya, gue nggak tahu. Kalau misalnya lo bilang bapaknya buzzer, ya kasih bukti gitu loh. Gue aja dibilang apa? Gue yang menggalang siapa tuh si Ferry CS yang ngebuzzerin si Bu Heni Sagara, mana buktinya? Gue yang dibilang koordinatornya. Padahal Doktif nggak sebut nama loh, tapi digiring sama si beruk ini siapa namanya, Intan. Nah itu dah si Doktif si siapa, Miss Gosip. Doktif tidak sebut nama tapi digiring lah sama si Miss Gosip menjadi Sandy. Mamiol aja dulu katanya rumah hasil buzzer pilkada. Gue bingung deh ya. Entar dikata hasil buzzer pilkada, entar dikata gue ngontrak, entar dikata gue suka kalian, ini rumah kalian kok. Atur aja. Iya. Dukung Doktif yol, kasihan dia berantas mafia skincare sendirian. Kan ada Miss Gosip tuh yang ngedukung dia. Gue bingung aja, maksudnya yang sebelumnya dibilang mafia skincare itu kan yang di Bandung nih ya. Terus kok berubah lagi? Gue bingung gitu loh. Ini
arahnya kemana sih? Aduh, pusing gue. Jadi gue terserah lah ya, yang mau dibilang mafia skincare itu siapa terserah. Tapi kalau misalnya ini memang menjurus ke Mbak Sandy, aku, Gali itu siap banget gitu, buat perang mah siap banget kita.